Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fauzi, NPM 20110190113, mahasiswa STMI Bandung, Prodi Ekonomi Syariah, akan coba memaparkan materi mengenai rincian atau perencanaan usaha yang akan dilaksanakan di masa yang akan mendatang. Oke, langsung saja ke pembahasan. Usaha yang akan saya dirikan adalah pabrik tahu skala home industry. Tahu adalah makanan tradisional yang terbuat dari kacang kedelai yang kaya akan protein dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Tahu juga merupakan makanan yang sehat dan mungkin hampir setiap orang menyukainya, dan merupakan makanan tambahan atau lauk yang sering dikonsumsi masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah maupun masyarakat kalangan atas. Masyarakat tidak banyak kekhawatirannya di dalam mengonsumsi tahu, karena di dalam proses pembuatan tahu dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahu itu sehat dan sangat ramah lingkungan. Jika ditinjau dari segi kehalalannya, tahu memiliki peluang keharaman yang sangat kecil karena tahu diolah dari kacang yang mana kacang itu merupakan bahan makanan yang berasal dari alam. Kenapa sih saya memilih mendirikan pabrik tahu untuk berbisnis? Alasan saya memilih bisnis ini karena melihat kebutuhan masyarakat terhadap tahu. Saya mengamati lingkungan masyarakat di kampung saya, dan ternyata hampir 40% dari 100% masyarakat di kampung saya itu membeli tahu setiap harinya sebagai makanan tambahan atau lauk. Dan selain masyarakat biasa, para pelaku usaha pun warung, mereka membeli tahu ke pasar setiap harinya untuk dipasarkan kembali oleh mereka untuk dijual kembali kepada masyarakat. Dari peluang itulah saya terpikir untuk mendirikan pabrik tahu, walaupun mungkin pada awal pendiriannya hanya sekadar pabrik mini atau pabrik rumahan. Mungkin dengan adanya pabrik tahu di sekitar masyarakat, masyarakat di kampung bisa lebih meningkatkan di dalam mengonsumsi tahunya, yang mana tahu itu banyak manfaatnya yang dihasilkan, contohnya protein dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga terpikir bahwa tahu itu merupakan makanan yang sudah tidak aneh di kalangan masyarakat, dan masyarakat itu sering mengonsumsinya. Tetapi yang jadi masalah, masyarakat itu terkadang membelinya itu dengan harga yang lumayan mahal di warung-warung, dan tidak ada pabrik satupun di sana. Jadi saya terpikir bahwa itu merupakan peluang yang saya miliki untuk mendirikan sebuah pabrik tahu, yang mana nantinya saya itu bisa bekerja sama dengan warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian, segmentasi pasar secara geografis atau secara wilayah. Secara segmentasi geografisnya, produk tahu yang dihasilkan akan dipasarkan ke pasar-pasar tradisional. Tidak hanya pasar yang berada di kampung, tetapi juga akan dipasarkan di pasar-pasar tradisional yang ada di kota. Secara demografis, ini merupakan dalam segmentasi demografi, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan distribusi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Jadi, produk saya ini atau tahu ini ditargetkan untuk para pelaku usaha dan masyarakat biasa. Kemudian, secara psikografis atau secara segmentasi psikografis ini memeriksa bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon rangsangan pemasaran. Jadi, tahu yang produk saya ini ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, tetapi juga bisa saja dikonsumsi untuk kalangan masyarakat menengah ke atas, karena tahu merupakan makanan yang sehat bagi seluruh kalangan, insya Allah. Kemudian, rincian biaya yang akan dikeluarkan di dalam perencanaan usaha. Pertama, peralatan yang diperlukan. Terdapat cetakan takus yang harga tersebut harganya itu 80.000. Kemudian tangok, atau kita langsung saja scroll ke bawah. Di bawah terdapat rinciannya. Nah, ini total keseluruhan biaya peralatan. Pertama, cetakan takus 20 biji dikali 80.000, yaitu totalnya 1.600.000. Kemudian tangok 1 dikali 110, totalnya 110. Tampir 15, totalnya 300.000. Sasag 5, totalnya 75.000. Sendok aci
2 biji totalnya 160.000. Cuti 2 totalnya 30.000. Tutup cetakan 10 totalnya 700.000. Kain saringan 5 totalnya 75.000. Kain takus 5 totalnya 150.000. Ayakan 3 totalnya 54.000. Drum plastik 4 totalnya 1 juta. Mesin giling yaitu mesin atau alat pokok di dalam pembuatan tahu adalah mesin giling yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha tahu. Mesin giling ini hanya dibutuhkan tahu satu saja untuk percobaan di awal. Jika memang kedepannya maju usaha ini, maka insya Allah akan ditambahkan lagi mesinnya. Mesin ini seharga 4 juta. Itu yang standar, yang kecil, bukan merupakan yang besar. Tapi mesin giling yang kecil, yang harganya 4 juta. Kemudian pembuatan tungku yang harganya itu totalnya 100.000. Kemudian plastik untuk kemasannya, untuk packagingnya adalah plastik biasa atau plastik bening yang harganya itu 10.000 dan dibutuhkan 10 pieces, yang mana dalam satu piecesnya itu terdapat 5 pak, kurang lebih sekitar 100 biji plastik, yang mana totalnya itu 100.000. Jadi total keseluruhan biaya peralatan yang dibutuhkan adalah 7.654.000. Kemudian kita masuk ke biaya harian atau biaya bahan-bahan harian untuk memproduksi tahu sebanyak 2.000 biji tahu. Pertama, kedelai itu dibutuhkan 50 kg kurang lebih, dan harga kedelai itu sekitar 8.500 jika tidak naik. Kemudian totalnya itu 425.000. Kemudian kayu bakar untuk dalam proses pembuatan tahunya adalah 100.000. Karyawan harian 2 orang, yakni dalam satu harinya itu digaji 100.000, dikali 2 orang berarti 200.000. Total biaya harian yang diperlukan adalah 725.000. Jadi biaya peralatan ditambah biaya harian, total biaya yang dikeluarkan adalah 8.379.000. Itulah modal yang diperlukan untuk membuat suatu pabrik tahu berskala home industry. Kemudian strategi penentuan harga. Harga tahu biasanya dihitung per biji. Untuk skala home industry, jumlah produksi dengan kedelai 50 kg sekitar dihasilkan 2.000 tahu dan dibungkus per plastik sebanyak 10 biji dengan harga 500 per biji atau sama dengan 5.000 per bungkus. Dengan begitu, omset penjualan yang didapat adalah 1 juta per harinya. Dari sinilah seorang pengusaha bisa mendapatkan total keuntungan bersih sebesar 275.000. Dan untuk mengolah 50 kg kedelai menjadi tahu setiap harinya, para pengrajin akan mengeluarkan waktu sekitar 8 jam, kurang lebih lah seperti itu. Atau rinciannya sebagai berikut. Harga tahu 500 per biji dikali 2.000 biji. Total pendapatan per hari adalah 1 juta. Kemudian total biaya per hari 725.000. Jadi 1 juta dikurangi biaya produksi per hari 725.000, maka total keuntungan yang didapat adalah 275.000 per hari. Kemudian kita masuk ke pembahasan kemasan. Untuk kemasan tahu, saya hanya mengemasnya sesuai standar pasar, yang mana tahu itu hanya dibungkus menggunakan plastik bening biasa, ya seperti gambar bisa dilihat oleh teman-teman semua. Kemudian risiko atau masalah yang mungkin akan terjadi di dalam menjalankan bisnis ini. Apa saja sih masalahnya? Menurut perkiraan saya, masalah yang akan didapatkan di dalam menjalankan bisnis pabrik tahu ini adalah pertama, penentuan target pasar atau targetnya tetap gitu. Kita itu sebelum memiliki target tetap kan kita pertama kali mendirikan pabrik tahu, kita pasti bingung menentukan pasar mana sih atau siapa target mana sih yang akan menjadi target tetap kita. Dan kita itu dalam mencari target tetap itu lumayan, ketika bersaing dengan orang lain itu pasti ada tantangannya. Dalam awal menjalankan bisnis, penentuan target pasar yang memiliki jangkauan atau cakupan luas memang cukup sulit. Harus memiliki mental baja di dalam menjalankan bisnis agar tidak mudah menyerah. Insya Allah. Pengolahan limbah. Kemudian masalah yang kedua adalah pengolahan limbah. Tahu merupakan makanan yang dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah. Tetapi jika kita memiliki kreativitas, limbah padat yang berasal dari tahu itu
yang tadinya hanya sebagai pakan ternak, kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah olahan makanan ringan seperti keripik atau makanan ringan yang lainnya, dan itu bisa menjadi tambahan keuntungan bagi kita. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kenaikan harga kedelai, yakni bahan pokok dalam proses produksi tahu. Jika harga kedelai melambung, tak sedikit pabrik tahu yang berhenti untuk memproduksi tahu karena pengeluaran atau modal untuk memproduksi tahu akan meningkat drastis, yang mana itu bisa menyebabkan kerugian bagi para pengusaha tahu. Nah, teman-teman, itulah mungkin pemaparan eh, perencanaan usaha dari saya, Ahmad Fauzi. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin minta doanya saja, semoga apa yang saya rencanakan bisa terrealisasikan di masa depan. Amin ya. Begitu juga dengan teman-teman. Mungkin teman-teman yang memiliki rencana proses bisnis, yang kebanyakan dari teman-teman itu proses bisnis perencanaan bisnisnya itu dalam segi kuliner ya, seperti boba, minuman yang lain, makanan, dan banyaklah yang lainnya. Semoga itu bisa menjadi kenyataan di masa depan. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaiannya kurang jelas atau kurang rinci. Mungkin itu karena itu saja kemampuan yang saya miliki di dalam pemahaman kewirausahaan ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.